Lamuk Sadin Lamuk Sadin Lamuk Lamuk Sadin Lamuk Sadin La ilaha Islam. Itu makan apa sih, Bu? Tahu nih Bu Dina zikir baik. Zikir. Bu Dian nggak merah-merah nih, biasa merah-merah Bu Dian. Kan September ceria. Oh, September ceria ya. September ceria. Oh, mantap itu. Waduh, saya lupa nih. Bu Dewi mana Bu Dewi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi apa saya curiga nih. Assalamualaikum. Salam. Badai. Salam warahmatullahi. Ya, aduh sorry nih telat. Ya nggak apa-apa, belum mulai. Nungguin Pak Ihsan. Salah ya. Itu teman-teman kita live di Facebook ya. Siap. Assalamualaikum. Salam. Zulfa, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Maaf nih kalau putus-putus di sini kalau malam sinyalnya, Masya Allah. Makanya sinyalnya dibeli. Bung. Nepeng Indomaret lagi itu kayaknya tuh. Indomaretnya ditutup. Sehat Pak Julba. Alhamdulillah. Bu Titi nggak usah pakai masker juga kali. Social distancing. Oh gitu. Alah. Pakai udah pakai tuh ya. Standar ya, standar protokol kesehatan. Aku juga pakai deh. Yaudah aku pakai deh. Masker dicuci semuanya. Aku pakai Oh, cadar. ini Ya. ada Pak Ustadz Juminto. Assalamualaikum, Pak Juminto. Waalaikumsalam, baru bisa makan. Waalaikumsalam. Baru jumpa kita ya Pak ya. Iya. Jadi mohon maaf baru disapa ini Pak. Tadi lagi lumayan sibuk nunggu teman-teman. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, yang penting sehat dulu. Ini dengan Pak siapa? Saya Pak John, Pak. John. Saya kebetulan di sini sama teman-teman diamanahkan jadi kemuda umum. Kalau ketuanya Pak Susilo, Pak. Ya. Pak Ahmad. Assalamualaikum. Oke, sambil kita mulai ya. Ya. Ya, baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua, kesehatan sehingga kita bisa hadir dan ikut dalam acara Zoom meeting kita pada malam ini. Baiklah rekan-rekan semuanya dari seluruh daerah yang kebetulan saat ini dari Garut, dari Pangandaran ya juga turut serta bisa hadir. Terima kasih atas waktunya. Marilah pada acara ini mungkin kita berdoa ya, kita ucapkan Al-Fatihah demi kelancaran acara kita pada malam ini. Bikarokatihi suratil Fatihah. Ya, terima kasih. Bung Mufli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Bung Mufli. Selanjutnya saya serahkan Bung Mufli.
Halo. Ya Pak, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Silakan Bung Mufli. Takkan aku hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, badannya, Baik, terima kasih. Tadi siapa yang bernyanyi ya? Padahal yang lain itu mendengarkan itu. maaf ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan putra bangsa, pada malam ini izinkan saya mungkin akan bercerita sedikit tentang apa sih putra bangsa itu, ya. Setelah dari apa yang saya sampaikan, mungkin kita akan diskusi santai. Memang acara kita pada malam ini bukan acara formal, akan tetapi kita acara santai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya memberikan sedikit cerita tentang putra bangsa. Apa tujuan saya untuk menjelaskan ini kepada Bapak Ibu sekalian agar kita tahu putra bangsa itu sebenarnya apa sih, gitu loh. Karena ternyata masih banyak juga rekan-rekan kita yang sampai saat ini itu tidak ngerti apa putra bangsa itu. Jadi, putra bangsa itu adalah sebuah organisasi, ya. Kita harus pahami dulu apa itu arti dari organisasi. Secara harfiah, organisasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesepakatan dan berkelompok dengan tujuan yang sama. Artinya banyak orang, ya, itu berkumpul memiliki cita-cita yang sama dan untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, maka dilakukanlah suatu pergerakan untuk mencapainya. Itu disebut organisasi secara definisi saya. Tapi kalau secara akademis itu lebih banyak lagi untuk penjelasannya. Nah, apa itu putra bangsa? Putra bangsa adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan bisnis. Jadi kita lebih cenderung bahwa putra bangsa ini pergerakannya adalah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan-kegiatan bisnis dan sosial. Jadi tidak berpolitik. Dan sebenarnya tolak ukur kita itu bukan pada pengerahan massa seperti organisasi masyarakat lainnya. Akan tetapi ketika anggota kita itu banyak, maka kita memiliki satu peluang untuk lebih mengembangkan lagi kegiatan-kegiatan bisnis kita.
Baik Bapak Ibu sekalian, apa sih visi dan misi Putra Bangsa? Visi dan misi Putra Bangsa adalah visinya membentuk kehidupan ekonomi mandiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi visi itu adalah satu cita-cita jangka panjangnya. Nah, sedangkan misi yaitu membentuk unit usaha di Putra Bangsa di segala bidang. Jadi bidang apa saja yang bisa di-create, bidang apa saja yang bisa kita lakukan, itu akan menjadi bagian gerakan kita. Jadi murni kita adalah gerakan ekonomi. Nah, banyak yang menanyakan juga legalitas dan jenis apa organisasi Putra Bangsa ini, yaitu bahwa Putra Bangsa ini berbentuk badan hukum yayasan dengan nama Yayasan Gerakan Putra Bangsa, ya. Jadi namanya itu Yayasan Gerakan Putra Bangsa, tapi kita lebih dikenalnya dengan nama Putra Bangsa. Pada awal pendirian, banyak juga yang menyarankan agar kita membentuk suatu perkumpulan seperti ormas. Akan tetapi banyak juga rekan-rekan yang lebih aman apabila Putra Bangsa ini legalitasnya badan hukumnya adalah bentuk yayasan. Kemudian yang kedua, nomor akte notarisnya 07 23 September 2019 dan kita sudah ada pengesahan dari Kumham. Jadi artinya secara legalitas Putra Bangsa adalah organisasi yang sah. Tinggal kita sempurnakan untuk perizinan-perizinan lainnya. Jadi jelas ya bahwa kita itu bukan satu organisasi yang ilegal, tapi kita adalah satu organisasi yang legal. Toh kalau seandainya tidak ada satu legalitas, bukan berarti itu ilegal, gitu loh. Jadi ada misalkan satu klub motor atau komunitas-komunitas lainnya, ya, mereka itu tidak ada legalitasnya, tapi bukan berarti mereka itu satu perkumpulan terlarang. Jadi sebenarnya ada legalnya atau tidak ada legalnya bagi saya sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang lebih bagus adalah ada legalnya, makanya kita buat legalitasnya. Nah, selanjutnya terkait struktur organisasi Yayasan Gerakan Putra Bangsa. Ini yang ada di layar ini adalah bentuk dari DPP, dan ini perlu saya jelaskan juga karena nanti ya ke depan ini tugas dari rekan-rekan yang memang nanti akan diumumkan dalam DPP itu benar-benar dapat memahami apa fungsi dan tugasnya. Kan? Ada ketua umum ini saya selaku penanggung jawab keseluruhan negatif maupun positifnya yang ada di Putra Bangsa ini. Kemudian di bawahnya ada sekretaris jenderal. Tugas sekretaris jenderal itu hampir sama dengan saya, membantu ketua umum. Beliau ini lebih cenderung nanti lebih ke internal. Jadi ada ketua umum, sekretaris jenderal, bendara umum, dan di bawahnya ada direktorat-direktorat. Nah, bendara umum di sini, bendara umum dulu ya, zaman dulu itu bendara umum tugasnya hanya menghitung uang. Akan tetapi sekarang bendara umum itu dituntut untuk mencari uang. Jadi apabila nanti ada satu kegiatan, kebutuhan organisasi, maka bendara umum wajib harus dapat mencari pendanaannya. Mainin di mana tahu. Selanjutnya kita ada direktorat-direktorat. Yang saya rencanakan itu ada 10 direktorat. Ada direktorat OKK ya. OKK ini organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, di mana tugasnya adalah merekrut, membentuk dan memberi pemahaman tentang Putra Bangsa kepada seluruh anggota. Itu garis besarnya direktorat OKK. Terus kemudian ada namanya Direktorat Hukum. Direktorat Hukum ini adalah membantu permasalahan-permasalahan secara internal kepada anggota dan juga secara eksternal kepada masyarakat umum. Nah, perlu saya ingatkan bahwa Direktorat atau Putra Bangsa ini memiliki fungsi internal dan eksternal. Fungsi internalnya adalah untuk anggota, eksternalnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat umum, yang selanjutnya mungkin bisa diorientasikan ke bisnis. Nah, misalkan satu contoh hukum. Hukum ini membantu permasalahan-permasalahan yang ada di anggota, akan tetapi membantu juga di
masyarakat. Nah, konteksnya di sini sudah profesional, mungkin direktur hukum ya itu adalah pengacara-pengacara profesional. Kemudian yang ketiga itu ada Direktorat UMKM. Nah, Direktorat UMKM ini kebetulan karena memang basic anggota kita banyak bergerak di UMKM, maka kita pandang bahwa perlu untuk adanya satu Direktorat UMKM, di mana Direktorat UMKM ini yang membawai kegiatan-kegiatan UMKM secara nasional. Bagaimana caranya nanti untuk lintas daerah, bagaimana caranya supaya produk-produk ini dapat dikenal secara nasional atau mungkin bahkan di internasional. Yang keempat itu ada Direktur Sosial. Direktur Sosial ini tugasnya adalah membantu masyarakat, membantu anggota apabila ada hal-hal yang memang mereka butuh pertolongan oleh putra bangsa. Jadi nanti mendata mungkin ada kesulitan atau mungkin butuh pengobatan atau mungkin juga ketika ada bencana-bencana, Direktorat Sosial ini sudah siap segala sesuatunya. Yang kelima itu Direktorat Properti. Nah, Direktorat Properti ini yang masih kita jalankan, yang masih kita wacanakan adalah pemasaran properti, pemasaran perumahan. Enggak kelihatan gitu. Ya, ini lagi presentasinya Bangku. Jadi masih tulisan ini. Saya minta menerangkan putra bangsa dulu nih nanti ke depan. Kan? Izin Abang Da. Yuk, siap. Jadi Direktorat Properti ini tugasnya menjalankan bisnis penjualan rumah untuk sementara ini. Kita sudah ada sekitar 5 proyek perumahan yang kita jualkan di wilayah Bogor, ya kan? Nah, ini tinggal kita perkuat nanti direktur propertinya itu akan memperkuat timnya supaya jualan bagaimana caranya. Harapan saya ke depan putra bangsa ini logistik pendanaannya ini kuat. Kemudian yang keenam, ini ada Direktorat Transport dan Logistik. Nah, kebetulan kita ini nanti akan bergabung dengan kita itu ada kurang lebih sekitar 30 orang supir, baik itu supir truk, supir mobil box ya, untuk transport membawa barang. Nah, ini kebetulan rekan yang di logistik ini sudah bicara dengan saya. Jadi mereka itu butuh order, yang kedua juga butuh perlindungan secara hukum. Nanti ketika mereka bergabung kepada kita. Ya, jadi kalau curhatan dari rekan-rekan itu banyak di jalanan itu banyak mereka itu ada pungli. Itu banyak. Jadi banyak karena ini nanti tugas kita. Yang ketujuh ada Direktorat Migas, minyak dan gas. Nah, minyak dan gas ini kita nanti kerjasama dengan satu perusahaan minyak ya, dan kita mencoba di sini putra bangsa untuk memasarkan industri yang terkait dengan gas. Itu kita insya Allah minggu-minggu ini kita MOU. Dan nanti di setiap DPC itu akan bertanggung jawab juga untuk mendistribusikan pemasaran migas tersebut. Yang kedelapan ada Direktorat Kesehatan. Direktorat Kesehatan ini tentunya membantu rekan-rekan anggota dan masyarakat agar hidup lebih sehat, tidak sakit ya. Sehingga karena kalau misalkan anggota sakit, otomatis perekonomiannya terganggu. Yang 9 itu ada Direktorat Humas. Direktorat Humas ini adalah melakukan satu komunikasi kepada masyarakat dan anggota secara internal apa yang menjadi program-program putra bangsa ya, itu dapat diketahui oleh rekan-rekan semuanya. Selanjutnya 10 ada Direktorat EO dan Pelatihan. Kenapa perlu saya adakan Direktorat EO dan Pelatihan? Karena kita nanti ke depan banyak event-event ya yang yang harus kita lakukan baik itu internal maupun eksternal secara profesional. Karena pengalaman saya dulu putra bangsa itu pernah diminta untuk menjadi EO-nya
acara Muktamar NU pada waktu itu. Karena saya tidak siap, kita sebagai panitia, saya mundur, saya tidak berani ambil. Jadi perlu juga ini, supaya apa? Supaya event-event ini kita sering kali mengadakan event, kita sering kali dapat menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Terus kemudian yang ke-11, ini saya tuliskan di sini, yang ke-11 itu ada Direktorat Teknologi dan Informasi, ya, Informatika. Nah, teknologi ini spesialis nanti di IT yang akan membantu kita dalam konteks iklan, bisnis, dan lain sebagainya. Itu satu susunan pengurusan di DPP. Selanjutnya pengurusan yang ada di DPC. Teman-teman mungkin akan bertanya, kenapa di Putra Bangsa ini tidak ada DPW? Ya kan? Karena memang sengaja saya bentuk tidak ada DPW agar koordinasinya itu lebih mudah dan lebih langsung dan lebih fokus kita untuk menjalankan program-program ini. Ya kan? Nah, di kepengurusan DPC itu ada yang namanya divisi. Divisi ini kepanjangan tangan dari direktorat, ya. Secara umum tugasnya pun hampir sama, ya. OKK, hukum, UMKM, migasnya, ya, humasnya, propertinya hampir sama. Nanti terkoordinasi di direktorat. Sedangkan ketua, sekretaris bendahara itu secara otoritas memiliki tanggung jawab yang ada di daerah. Tetap tanggung jawabnya divisi adalah ke ketua DPC. Secara otoritas, secara tongkat komando. Itu jadi hampir sama dengan DPP tadi. Terus selanjutnya struktur komando sama ketua umum, ketua DPC. Pada prinsipnya itu nanti ketua umum atau ketua DPC ini dibantu direktorat atau divisi. Jadi saya kira itu jelas. Nah, apa keuntungan gabung ke Putra Bangsa? Sebenarnya keuntungannya adalah ilmu sederhana, ya, silaturahmi, satu, menambah network bisnis, banyak bidang bisnis yang dijalankan, ya, terus belajar kita untuk berorganisasi, manajemen dan kepemimpinan. Yang keempat itu adalah menghasilkan profit. Itu. Jadi umum sebenarnya gabung ke Putra Bangsa itu apa tujuannya, apa manfaatnya sama. Terus bagaimana caranya agar organisasi ini dapat berjalan, terutama untuk pengurus. Pengurus harus aktif dalam setiap bidang. Itu harus lakukan komunikasi yang intens sama anggota dan pengurus, ya. Jadi pengurus ini, ketua, kepala divisi, direktur itu harus berperan aktif di organisasi, harus dapat menggali, harus dapat membuat program-program bagi organisasi, ya. Jadi ada juga bahkan ada satu ketua DPC yang tidak bisa bergerak karena menyampaikan ke saya karena tidak punya uang. Jadi maintenance-nya sebenarnya nggak begitu gitu loh. Jadi maintenance-nya ke anggota itu kunjungilah satu-satu, ajaklah teman-teman terdekat terlebih dahulu. Baru nanti itu setelah kumpul beberapa orang itu di-grade. Pada prinsipnya adalah ketika sudah terbentuk beberapa orang itu dengan secara sistem yang sederhana itu akan berjalan sendiri. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kembali bahwa perjuangan saya menjalankan Putra Bangsa ini, terus terang saya tidak ada backing, saya tidak ada uang banyak untuk menjalankan Putra Bangsa, tapi alhamdulillah Putra Bangsa ini dapat jalan. Nah, kalau seandainya tetap itu tidak berjalan, hanya waktu nanti yang akan menyelesaikannya, ya kan? Nah, itu caranya agar organisasi dapat berjalan. Jadi banyak-banyak komunikasi aja dengan sesama pengurus, ya kan? Karena nanti dengan adanya komunikasi itu di daerah akan banyak diketahui, gitu loh, apa peluang-peluang yang ada. Misalkan satu contoh, misalkan di Pangandaran butuh kegiatannya apa, kan? Itu bisa komunikasi dengan DPC yang lain, misalkan dengan Bogor UMKM-nya, atau nanti solarnya, atau nanti seperti apa namanya peluang-peluang yang lainnya itu bisa dikondisikan. Nah, semua tadi yang saya sampaikan adalah satu satu pengalaman saya ketika saya menjalankan satu organisasi. Jadi kita harus tahu
struktur organisasi. Kita harus tahu tujuan organisasi. Jangan sampai selama ini jadi pengurus, selama ini bergabung di Putra Bangsa tapi tidak ngerti, ya kan, organisasinya itu apa. Dan jangan juga teman-teman salah ngucapin. Ketua DPC dibilangnya ketua umum, ya kan, direktur dibilangnya ketua umum. Jangan juga bilang nanti sebut ketua apa namanya, sekretaris DPC disebutnya sekjen. Gitu loh. Sekjen itu cuma satu ada di pusat. Yang lainnya misalkan di DPC itu disebutnya sekretaris daerah atau sekretaris DPC. Nah, semua itu kita ketahui. Lantas bagaimana kelanjutannya? Lakukanlah principle of management, yaitu POAC, planning, organizing, advocating, controlling. Lakukan perencanaan, lakukan organizing. Organisasi siapa yang mampu pegang bidang AK, siapa yang mampu pegang bidang properti, kan diorganisir semuanya. Setelah itu digerakkan. Setelah digerakkan berjalan menjadi sistem, maka pengurus-pengurus akan melakukan fungsi tugas yaitu pengawasan atau controlling. Hanya principle of management. Falsafahnya orang barat, ya. Tapi kalau falsafah Jawa itu ada lagi. Ing ngarso sungkolodo, ing mado mangun karso, tuturi handayani. Itu jadi pegangan juga oleh pengurus. Ing ngarso sungkolodo di depan itu kita menjadi contoh. Ing ngarso sungkolodo. Ing mado mangun karso, di tengah-tengah kita itu mengobarkan semangat. Ya kan, tuturi handayani, di belakang kita motivasi, mendorong teman-teman semuanya, teman-teman anggota semuanya. Gitu. Jadi insya Allah apa yang mungkin saya sampaikan ini, ya ini saya mohon maaf bukan saya ngajari, teman-teman banyak yang senior di sini, ya saya hanya mengingatkan saja. Saya yakin dengan saya mengingatkan ini, Putra Bangsa ini dapat berjalan lebih baik lagi. Saya kira itu mungkin paparan saya tentang Putra Bangsa. Mungkin kalau setelah ini kita diskusi seperti biasa, ada pertanyaan, ada jawaban. Pertanyaan itu tidak tertuju kepada saya saja. Bisa jadi pertanyaan itu ditujukan kepada Ketua Bogor, bisa saja pertanyaan itu ditujukan kepada Pak Pangandaran. Pertanyaan itu ditujukan ke perorangan. Jadi ini lalu lintas, bukan diskusi dua arah, diskusi umum, dan saya nanti sebagai moderatornya. Demikian penjelasan saya. Baik, selanjutnya kita masuki ke acara diskusi kita. Silakan, mungkin ada yang mengomentari pandangan apa yang tadi saya sampaikan, atau mungkin ada ide, atau mungkin ada saran, atau mungkin ada pendapat, atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan. Mari kita kupas di dalam forum ini. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan untuk berpendapat atau bertanya. Selamat malam, Bu Ketua. Ya, siap, Pak Ahmad. Iya, ini kan ternyata Bung Ketua tadi sudah umumkan, sudah utarakan. Nah, yang saya tanya ini, coba itu. Suaranya kecil Pak Ahmad, kurang dekat ya ke speakernya. Wah ya, orangnya siapa, sekretarisnya, bendaharnya siapa, direktur OPK siapa. Saya kira itu diisi dulu, nanti setelah itu baru kita paparkan tujuannya. Kakak, organisasi ini seperti ini, terus hukum harus begini. Nah, kira-kira itu bidang itu siapa yang sudah diisi apa belum kira-kira? Terima kasih Bung Tua. Baik Pak, terima kasih. Mungkin saya langsung tanggapin ya. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa di dalam struktur tadi belum ada nama pernamanya? Karena memang saya masih lakukan review untuk kepengurusan di DPP. Jadi sebenarnya acara malam ini ya itu ya dibilang umum ya umum, dibilang privat ya privat.
Karena yang hadir pada malam ini saya yakin orang-orang yang memang memiliki loyalitas, yang memiliki keinginan putra bangsa ini maju, ya kan, ke depannya. Nah, memang belum saya umumkan untuk kepengurusan yang baru. Insya Allah ya minggu-minggu ini sudah keluar itu Pak Ahmad. Saya kira jelas itu Pak Ahmad. Silakan yang lain. Tanya Pak Ketum. Kalau baru Siap. bayar Pak Ketum tanya. belum ada IOP ya? Ada. Pak Ketum tanya Pak Ketum. Siap. Itu di susunan kepengurusan tadi yang disampaikan Pak Ketum. Yang untuk DPC ya. Ya. Itu ketua, sekretaris, bendahara. Nah, berarti nggak ada wakil ketua gitu Pak Ketum. Oh, ada Pak. Jadi ada Pak Ketua ya. Jadi ketua atau ketua umum itu kan struktur bagan itu memang dibuat seperti itu. Wakil di dalam kita mengacunya nanti pada anggaran rumah tangga. Jadi diperbolehkan untuk ada wakil ketua atau wakil sekretaris itu ada. Jadi ketua itu merupakan satu kesatuan dengan ketua. Sekretaris, wakil sekretaris merupakan satu kesatuan dari sekretaris. Jadi itu ada, Pak. Siap, Pak Ketum. Terima kasih infonya, Pak Ketum. Sama mau izin, Pak Ketum, ini tinggal 6%. Kalau saya habis, mohon izin ya mati. Jadi begini, Pak Ketua, ini saya perkenalkan mungkin yang belum kenal, Pak Susilo ini yang tulisannya Galaxy J7 Prime. Ya, ini Pak Susilo, Ketua DPC Bogor. Jadi begini, mohon maaf Pak Ketua, apabila keluar sebelum acara selesai itu dikenakan denda 1 juta. Ya silakan kalau mau keluar. Siap Pak Ketum, karena lobet nggak bisa. Ya, mungkin baterainya ada lobet. Siap, ada pandangan atau pertanyaan, kita diskusi santai lah ya. Tanyanya jangan ke saya semua, mungkin ke teman-teman yang lain juga. Izin Pak Ketum. Kalau misalkan saya ini banyak keluar dari video, saya banyak yang masih tajiah ke rumah ya Pak Ketum ya. Siap Pak ini Bung Wasekjen, Bung Badai. Siap. Ya, terima kasih mau ikut menyempatkan di rumah ada acara, menyempatkan untuk hadir di di acara kita ini. Ya. Terima kasih Pak Badai, Bung Badai. Dari dana itu dikumpulin. Nanti siap, yang lain orang anggota misalnya buka bengkel, kurang modal apa. Mungkin ada yang lain. Aman Pak Ketum. Ngari, posisi di mana 10.2? Bekasi. Bukan di rumahnya ini Bang Haji. Enggak. Oh, saya pikir di rumahnya Bang Haji itu tongkrongannya. Saya hari Senin menghadap ya. Hari Senin menghadap. Siap. Oke, yang lainnya silakan. Bagus, ada konten siapa kopi, ada channel di Milan. Silakan yang lain. Dari Bu Dina, dari Bu Dewi biasanya. Jadi bukan saja bertanya ke saya ya dalam forum ini, mungkin aku ada ide. Aku dulu lagi nggak enak badan. Wah ini kecapean ini, udah nggak salah lagi nih. Jadi nanti silakan teman-teman bukan saja bertanya kepada saya, bisa bertanya ke yang lain, bisa juga punya ide, bisa juga punya pandangan, silahkan disampaikan di sini. Karena nanti ini kan saya catat, sebenarnya begini ya, ini saya katakan forum ini semi formal, ya santai, tapi berisi. Ini yang juga akan menentukan kebijakan putra bangsa itu ke depan. Makanya alhamdulillah ada Pak Ketua. Ini Pak Diki mana Bung Diki, Ketua DPC Pangandaran. Oke,
Oke, silakan Bu Dina, Bu Waka. Tanya saya Pak Amri. Oh ya, Bang Amri, silakan Bang Amri. Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi semua ya, walaupun via Zoom ya. Tapi mudah-mudahan sih kedepannya bisa kalau PSBB udah makin longgar, kita bisa suara darat nih. Jadi kalau usulan saya sih semacam usulan sih ya. Tadi udah dipaparkan mengenai visi misinya, kemudian struktur organisasinya. Tadi juga Pak Ahmad sudah menyampaikan juga kalau bisa udah ada isi nama-nama orangnya gitu. Nah, saya tinggal menambahkan saja ini memang sebaiknya untuk membuat pertama kerekatan silaturahmi ya, memang baik sih kalau misalnya bisa ada semacam rakernas atau raker lah, semacam raker gitu yang untuk mempertegas langkah-langkah kerja dari masing-masing direktorat gitu. Karena kalau saya perhatikan ya, apalagi kalau saya juga termasuk kan masih baru ya, nah saya khawatirnya nanti simpang siur gitu, artinya ada cross line dengan para direktorat yang lain. Nah, yang harusnya dikoordinasikan malah akhirnya merasa bahwa kok ini saya dilangkahi di sini, kok saya malah ini. Nah, ini yang dikhawatirkan gitu ya. Karena di grup juga suka saya baca ya, kadang-kadang ada sesuatu yang dalam tanda kutip lah ya, suka ada miss dan itu wajar gitu. Nah, memang harus butuh koordinasi. Kita semua belum saling kenal juga, belum pernah saling ketemu, belum pernah kayak semacam mabit ya, malam bina iman dan takwa gitu. Jadi belum terlalu saling rekat gitu. Nah, silaturahmi ini akan merekatkan kita. Jadi pada saat silaturahmi mungkin masih sebatas brainstorming ya. Tapi pada saat kita sudah mulai menyusun rencana kerja, program kerja, nah itu kan berarti kita sudah mulai berbicara tentang langkah-langkah atau showing lah gitu. Nah, pada saat showing ini kan di sini nih yang menentukan gitu ya. Apakah kita destruksi atau memang kita konstruktif gitu. Ya, bagus sih kalau memang kita bisa saling mengkoreksi satu sama lain ya. Apalagi saya lihat direktoratnya tadi banyak ya, udah ada 10. Bahkan ada satu lagi nanti tambahan 11. Dan kemungkinan besar bisa nambah lagi gitu. Makin banyak direktorat berarti makin banyak peluang, makin banyak potensi. Cuma memang yang akan menjadi rule-nya adalah makin banyak konflik ya. Tapi konflik kan nggak masalah gitu sebenarnya. Konflik itu bagus ya. Perbedaan itu kan rahmat ya. Ya, perbedaan itu rahmat. Jadi bagus kalau ribut berarti aktif gitu. Daripada diem semuanya akhirnya bubar jalan nggak jelas gitu. Padahal visinya sangat baik gitu. SDM-nya udah, saya yakin SDM kita udah sangat mumpuni ya. Ini UMKM-nya juga produk-produknya juga udah banyak. Di sini juga ada Bu Dewi ya, sekolah ekspor. Cuma kayaknya kita kalau mau langsung tiba-tiba ekspor, ujuk-ujuk ekspor juga UMKM kita diketawain nanti di luar ini. Jadi banyak hal yang memang harus kita persiapkan gitu ya. Ya mudah-mudahan sih secepatnya ya Pak Ketua dan teman-teman yang lain. Sempat sih memang diskusi sedikit-sedikit dengan Pak Ketua bahwa ya kita bikin semacam raker ala-ala PB lah gitu. Ya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Saya rasa itu mungkin yang perlu saya tambahkan di sini. Gitu aja, silahkan ditanggapi juga teman-teman yang lain, mangga. Terima kasih Pak semuanya. Silahkan dilanjut. Ya, terima kasih Bang Amri, masukannya yang luar biasa ya. Jadi memang Bung Amri ini ingin sekali putra bangsa ini maju besar. Jadi insya Allah teman-teman setelah SK nanti saya terbitkan terbaru, hacker itu pasti akan kita lakukan. Ini saya kemarin baru ditelepon oleh Pak Ketua DPC, pengurus DPC Bogor saja akan melakukan rakerda. Jadi masa kita yang DPP kalah gitu kan. Jadi harus saya adakan itu. Jadi secepatnya kita semakin hari
putra bangsa ini semakin besar, oleh karenanya kita harus serius menjalankan ini. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain pandangan? Wah. Yap. Halo. Ya, Pak Ahmad. Ya, kebetulan saya kan kemarin rapat di DPC Bogor. Saya sama dengan Ketua DPC Bogor. Dia peran aktifnya sebetulnya sangat besar. Nah, yang pertama saya salut beliau, dia orangnya low profile. Nah, makanya kemarin kita tuh rapat pengurus DPC, mungkin jadi barang contoh untuk DPC yang lain ya. Betul. Nah, ternyata kemarin kita usulkan kalau kita ingin bentuk UMKM yang lebih jelas, kita ini semua orang sibuk. Bagaimana kalau kita sediakan salah satu pengurus yang non-job atau dia tidak punya pekerjaan, dia jadikan pengurus untuk UMKM, barang itu masuk, misalnya kita punya sekretariatnya, mungkin kemarin saya sudah minta usul sama Ketua DPC Bogor, Pak Haji Susilo, beliau ya bersedia jadi rumahnya, jadi tempat barang apa ya, transit gitu loh. Nah, salah satu anggota kita dia pingin misalnya ditunjuk jadi ngurusin barang-barang transit itu, nanti kita oper ke mana-mana gitu. Kebetulan kita sudah masuk ke GoFood, terus mudah-mudahan saya sudah keliling juga ke Astra-Astra, terus ke pabrik-pabrik. Kira-kira itulah yang jadi UMKM, mungkin usulan dari Pak Ketua Bogor, Pak Haji Susilo, mungkin bisa lebih maju lagi mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin ada yang lain yang menanggapi. Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Pak Susilo. Ya, Pak Ketum. Apa yang harus saya sampaikan, Pak Ketum? Ya, itu. Jadi apa namanya, Ahmad tadi menyampaikan bahwa ditunjuk satu orang ya untuk khusus menangani UMKM, seperti itu Pak Ketua. Ya, kemarin kita lagi mencari, karena itu orangnya kan harus bertanggung jawab penuh ya. Jadi semua produk UKM kita masuk ke gudang transit, ada gudang transit baru kita kirim ke stokis maupun tempat penitipan yang toko-toko yang sekarang kerjasama dengan kita kan, kayak Bos Food, terus ATE Frozen Food, terus Elma Frozen Food, terus Barokah Frozen Food. Nah, itu ada beberapa lagi yang belum kita garap. Sama kan terakhir Astra. Nah, Astra itu Toyota Goshe namanya, di Giane Bogor. Itu punya 700 karyawan. Memang kelemahan kita selama ini belum menginventarisir. Maksudnya kita harus di katalog, dan semua produk itu harusnya ada label putra bangsa. Jadi semua produk UKM itu harus ada putra bangsa, karena mereka yakin kalau udah ada putra bangsa berarti itu produknya UMKM putra bangsa atau produk anggota putra bangsa. Jadi kemarin waktu ketemu dengan pihak manajernya itu Astra Cibinong, mereka sangat mengasih masukan yang ini ya, yang bermanfaat untuk kita, di mana kita juga harus menyiap semua. Misalnya kita menyebar brosur ataupun informasi tentang perumahan, itu harus ada stempelnya DPC Putra Bangsa Bogor Raya. Jadi mereka yakin bahwa ini produknya rekan-rekan Putra Bangsa gitu. Jadi bagus banget ya waktu ketemu dengan mereka ngasih masukan yang demikian banyak lah ke kita ya. Jadi saya sekarang akan lebih ya, terputus ya Pak ya. Pak Ketua. Ya, oke, Pak Ketua. Garis besarnya tentu kita akan mempersiapkan segala sesuatunya ya. Halo Pak Ketua. Ya. Jadi
tentunya kita akan mempersiapkan segala sesuatunya terkait kegiatan-kegiatan kita ini. Terkait ada telepon masuk Pak Ketum. Jadi ada telepon masuk ya, tertutup. Ya, oke. Jadi suaranya mati ya, nggak jelas ya. Siap. Mau ada dilanjutkan lagi, Pak Ketua, silakan. Ya, jadi itu intinya ini pabrik-pabrik besar maupun toko-toko besar itu siap menerima kita. Cuma ada beberapa yang harus kita perbaiki. Dalam rapat kemarin di rumah saya, kemudian pengurus sepakat, nanti kita akan ada peninjauan produk-produk mana yang menjadi unggulan. Nah, produk-produk unggulan itu akan kita bawa ke dinas koperasi UMKM maupun ke toko-toko besar. Nah, sementara produk-produk yang belum daya jualnya belum banyak, kita kasih motivasi atau kita ikut pelatihan, mungkin pelatihan kemasan, pelatihan manajemennya gitu, supaya kan ada beberapa produk mungkin kemasannya kurang menarik atau kemasannya harus dirubah menjadi lebih menarik gitu Pak Ketum. Jadi kemarin ada, insya Allah besok Sabtu pengurus akan keliling ke tempat-tempat yang selama ini sudah kerjasama dengan Kota Bangsa Bogoraya, ya Bos Food. Nah, jadi pengurus itu saya, ketua, sekretaris dan bendahara, sama beberapa divisi keliling itu besok ke Bos Food, ke toko ATE Frozen Food, toko Elma Frozen Food, ke Barokah Frozen Food, terus sama ke etolnya UKM Tajur Halang. Jadi kita akan keliling menginformasikan bahwa seandainya saya tidak bisa ke sana, ada pengurus lain yang akan siap untuk mensuplai atau menerima tagihan gitu Pak. Jadi akan mulai delegasi pekerjaan lah ya ke divisi terkait gitu. Jadi ke depan ketua itu hanya monitor, tidak perlu lagi ketua keliling-keliling gitu. Jadi ketua hanya monitor di laporannya mereka. Ini kan mereka akan bikin laporan tuh per bulan. Nah, laporan itu yang akan kita sepakati gitu. Itu aja Pak Ketum yang saya sampaikan. Alhamdulillah tadi juga yang perumahan Bumi Tegar Beriman sudah MOU, sudah tanda tangan. Tadi ketemu Pak Dirutnya, Pak Undi, alhamdulillah Pak Undi datang juga, ketemu langsung. Pak Eko? Pak Eko enggak, malah Pak Dirut yang datang tadi. Pak Undinya Pak, Pak Ekonya enggak hadir. Itu aja Pak Ketum bisa sampaikan. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang berkenan. Ya karena keterbatasan saya sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Itu aja Pak Ketum. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua. Luar biasa nih Pak Ketua, nih the best pokoknya. Jempol 4. Jadi ya alhamdulillah ya. Jadi Bogor ini bisa menjadikan satu DPC percontohan ya, yang nanti bisa dicontoh oleh rekan-rekan yang lain. Juga seperti apa yang disampaikan pada waktu acara di Pulen ya, bahwa ke depan ini kita Putra Bangsa ini terkait bidang UMKM akan mengadakan lintas daerah. Masuk kemarin Pak Mudani ya menawarkan tempat atau apa ya. Mungkin Pak Mudani bisa ceritakan sedikit Pak peluang yang ada di Kalimantan Barat. Bang Mudani. Bang Mudani monitor. Bang Mudani. Tidak di tempat ya. Jadi segala. Ya, waalaikumsalam. Silakan Bu. Assalamualaikum. Ya. Pak John sama Pak Susilo sama tim PB, saya mau pamit dulu lagi. Oh ya, nggak apa-apa Ibu. Biar sukses ya, lancar barokah. Maunya ikut ini udah peleh-peleh. Ya Allah. Ya pemuda semuanya ya. Oh ini Ibu di mana? Di rumah sakit atau di mana nih? Di rumah, tapi emang dari kemarin lagi kurang fit aja. Tapi ya istirahat Ibu, istirahat. Meeting. Ya udah ya. Assalamualaikum. Istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Mudani. Ya. Makasih Pak Ketum. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Mudani. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu
Izin Pak Ketum nih, jadi kami mohon maaf. Kebetulan kami pun baru datang juga. Jadi memang agak kurang fit. Kebetulan kami di jalan nih. Cuman kami sampaikan kalau untuk di Kalimantan itu kalau peluang untuk produk atau produknya Putra Bangsa kami siap menampung. Kami kebetulan bergeraknya di bidang yang lebih jelas sih di bidang properti dulu nih. Cuman memang ada usaha kecil-kecilan mungkin ya minimarket lah. Jadi memang kami sangat sangat memerlukan produk atau produknya Putra Bangsa. Kami terima kasih juga kepada Pak Ketum untuk sambutan kemarin kami jalan-jalan sama Pak Ketum nih. Terima kasih Pak Ketum. Nah, sama-sama Bang Mudani. Kalau untuk saran saya sih gini Pak Ketum, kami ada peluang juga di Kalbah. Untuk di lantai 2 itu kami kan ada ruko lah gitu. Lantai 2 itu memang isinya kosong. Itu memang kami bentuk tim juga di sini untuk Putra Bangsa. Itu mungkin kalau kami data itu sekitar 115-an lah. Itu siap untuk bergabung ke Putra Bangsa. Cuman memang karena dengan keadaan COVID, terus kami pun ada kesibukan sendiri, jadi kami pun kurang ini juga masih ngurus kegiatan saya dulu Pak Ketum. Siap. Jadi nanti kalau emang, tapi saran saya sih gini Pak Ketum, saya setuju dengan tadi yang disampaikan sama siapa itu cepat kita bentuk atau rakarda atau apa itu lebih efisien kayaknya Pak Ketum. Jadi kita secara secara pandangan kita udah punya komunikasi gitu Pak Ketum. Kalau kita komunikasinya lewat HP ini kan agak terbatas sih Pak Ketum. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Pak Ketum. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dani atas pandangannya. Nah, jadi begini. Ini juga kita ada peluang di Kalimantan Barat ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk sinergi ke Kalimantan Barat yang mungkin Pak Ketua Bogor bisa komunikasi face to face langsung atau mungkin kontak ya ke Bang Mudani sekiranya apa yang bisa dikirim barang-barang kita dari sana gitu. Terus selanjutnya ada tanggapan lagi mungkin di Pangandaran silakan atau yang lain. Atau mungkin Pak Juminto silakan ini kebetulan spesial ini Pak Ustadz ini hadir di malam ini. Mungkin ada pandangan Pak Ustadz silakan. Ayo kita bareng-bareng sama-sama kita di sini semua saudara ya kan. Apa yang bisa kita sinergikan. Yang terpenting buat kebersamaan. Nah, silakan Pak Ustadz, mungkin ada tanggapan Pak Juminto atau mungkin ya semacam wah saya pengennya seperti ini atau bagaimana lah. Silakan Pak. Masih di off Pak itu Pak. Speakernya masih di off. Dibantu unmute aja sama host. Oke, udah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang mana saya tunggu dalam acara ini. Terus terang dengan adanya Putra Bangsa, insya Allah saya cukup tertarik. Mengingat itu untuk meningkatkan kemakmuran umat ya, bergerak di bidang sosial untuk kesejahteraan para anggotanya, barang tentu khususnya dan umumnya untuk rakyat Indonesia. Itu saya sangat mendukung dan saya melihatnya di organisasi ini sebagai wadah saling menyalurkan apa yang menjadi produk-produk kita, apa yang menjadi kemampuan kita. Insya Allah seperti itu Pak Ketua ya. Benar nggak kira-kira? Harus Pak. Karena intinya kan supaya apa yang menjadi kemampuan kita dan anak bangsa ini tersalur dengan maksimal dan hasil yang bisa dinikmati bersama.
Yang pastinya kan seperti itu. Dan dalam hal berorganisasi biasanya ada suatu keterikatan atau suatu iuran atau ada hal-hal yang menyangkut bergeraknya sebuah organisasi kan nggak lepas daripada dana ataupun biaya. Ya dalam hal ini kan saya juga penjelasan, itu juga harus ada penjelasannya. Dan dalam usaha pun juga kalau kita sebagai umat Islam juga adanya zakat itu pun juga harus dicantumkan di situ 2,5% dari nilai transaksi minimal 5.500.000 itu harus keluar 2,5%. Itu yang hal-hal yang mesti kita lakukan sebagai kita umat yang beragama. Saya umat Islam ya, mohon maaf lah apabila ada umat lain. Kalau di kita nilainya seperti itu, saya harap juga supaya nilai ibadah kita kan kita semua menjalankan kehidupan ini untuk semata-mata ibadah. Di dalam hal ini hal-hal yang berkaitan dengan akibat pun jangan sampai terlewatkan. Jadi ibadahnya dapat, bisnisnya dapat, keuntungan dapat, kesejahteraan dunia akhirat insya Allah juga dapat. Itu yang kami harapkan. Dan kebetulan di sini, mohon maaf tadi aku belum mengenalkan diri ya. Siapa? Jadi mohon maaf sebenarnya nama saya Pak Juminto, tinggal di Taman Raya Bekasi, Blok G4 nomor 19, Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi. Di saat ini per tanggal 23 Februari saya kan sudah pensiun dini. Nah, karenanya saya ingin bergabung di sini otomatis untuk mencari kegiatan supaya di usia yang belum terlalu tua ini ada kegiatan dan tidak cenderung jenuh. Oleh karena saya sangat ingin ikut berperan aktif lah dalam hal ini. Syukur-syukur bisa membantu, bisa bermanfaat, bukan orang banyak, bukan untuk keluarga saya sendiri. Harapan saya itu dan mohon bimbingannya. Amin. Banyak kekurangan, perlu arahan juga, perlu kritik, perlu saran, yang bisa maju secara bersama dan saya sepatutnya orangnya terbuka dan siap menerima masukan dari siapapun, insya Allah seperti itu. Jadi saya harapkan bapak-bapak semua yang ada di sini juga tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan keluhan atau saran atau apa yang sifatnya untuk kemajuan kita bersama. Karena kita membangun Indonesia bukan cita-cita yang kecil, tapi cita-cita yang luhur, yang insya Allah juga dapat itu dari Allah. Bukan sekedar mencari kebesaran, dapat keuntungan besar, tapi kita benar-benar mencari kesejahteraan lahir batin dunia dan akhirat. Harapan kami. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juminto. Alhamdulillah kita ketambahan saudara dari Bekasi ya. Di ke Bekasi saya tak mampir Pak. Monggo. Juga itu ke Bekasi. Oke, mungkin yang lain, Bung Resma, kopi 5 jarinya mana ini? Nah, silakan Bang, mungkin ada cerita atau apa? Ya Pak. Kita mesti ada gebrakan juga gitu, kita jadi istirahat. Siap, terus ya lanjut. Kita ya, putus-putus ya Pak ya. Halo ya, Bang Resma ya, putus-putus ya. Nah, yang penting kopinya Bang ditunjukkan itu, kopi 5 jarinya itu ditunjukkan ya, karena ditonton banyak orang ini. Siap, kopi 5 jari asli Lampung, mantap. Siap nanti laporan ke Pak Kapten itu. Komandan untuk Pak Ahmadnya barusan telepon beliau. Siap, bisa dilihat di Facebook Bang.
Ya, Pak. Oke, terima kasih Bang Resma. Terima kasih Pak Ketua. Nah, mungkin yang lainnya Bu Dina atau mungkin di sini tuh ada Pak Sahrul Derajat. Saya belum pernah ketemu, belum pernah komunikasi dengan beliau. Mungkin ini momentum yang tepat. Izin Pak Sahrul, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ketua. Aduh, Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah baru nyampe. Aduh. Oh, dari mana Pak? Jadi tapi sambil ya? Ya, dari mana tadi perjalanan? Dari Parung Pak, Sawangan Pak. Ya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Sahrul. Kalau mohon maaf nih, mohon izin salam kenal semuanya untuk Putra Bangsa. Salam Putra Bangsa. Mudah-mudahan organisasi ini sesuai dengan visi misinya. Yang ingin saya sampaikan sih usulan yang tadi disampaikan oleh Bung Amri, dengan waktu dan tempo sesingkatnya harus memang dibuatkan program dan raker Pak, biar saya pikir dengan banyaknya SDM ini mungkin akan lebih cepat kalau kita berdiskusi langsung mewujudkan program dan sebagainya, visi misinya itu. Karena sudah dari PB kan sudah terlihat jelas nih program-programnya yang sudah berjalan. Kalau tidak didukung dengan yang lainnya, mudah-mudahan bisa lebih besar lagi dan terarah gitu, lebih cepat. Mungkin itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf nih masih ngos-ngosan soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahrul. Ya, insya Allah secepatnya itu Pak. Secepatnya akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Kita koordinasi nasional ya, sekaligus pemantapan program-program. Secepatnya akan kita lakukan. Amin, insya Allah. Amin, alhamdulillah. Ya, lanjut mungkin dari yang lain, Bung Julfa atau Bu Dewi, silahkan. Oh ya, silakan Bung Julfa. Suaranya jauh Bung Julfa. Suaranya jauh. Ya, lanjut. Ya, maklum nih lagi di luar nih nyari sinyal kan nggak ada. Jelas belum Pak Ketua? Ya, jelas cukup. Ayo, silakan. Jadi untuk Pro kakak pribadi dan berharap kita bantu juga kepada rekan-rekan bangsa apa mereferensikan bagi teman-temannya atau saudara untuk masuk ke bangsa, karena pribadi tidak bisa untuk membesarkan diri ke bangsa. Jadi kalau teman-teman yang ingin putra bangsa silakan japri saya, biar nanti saya yang negosiasi dengan yang referensikan. Saya harap kita bantuannya dari teman-teman, dari ketua juga karena sini kurang jelas Pak Ketua. Ya, kurang jelas sih. Cuman oke lah, siap. Intinya bisa kita tangkap ini, Bung Julfa. Terima kasih Bung Julfa atas pandangannya. Silakan. Ya, selanjutnya Bu Dewi, silakan. Sebentar batuk dulu. Ya, silakan Bu. Oke. Sejauh ini aku pengen Putra Bangsa itu sedikit lebih terbuka. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, untuk Direktoriat Sosial, saya pengen ke depannya Putra Bangsa ini bisa mendirikan sarana pendidikan sosial. Dalam arti, anggota punya keahlian apa, kita masuk ke sekolah-sekolah,
nggak harus 1 tahun atau 2 tahun atau selamanya ngajar di situ, tapi kita memberikan pendidikan sosial ke adik-adik gitu kan. Terus ada bidang kemanusiaannya. Yang untuk bidang kemanusiaannya sendiri saya rasa sudah sangat cukup ya di Putra Bangsa ini dengan memberikan bantuan atau memberikan konsultasi dan bantuan hukum gitu kan. Terus agak kurang enak badan. Terus harus ada juga kegiatan di bidang pendidikan keagamaan, Pak Ketum. Karena di Putra Bangsa saya melihat sudah ada beberapa ustadz yang masuk di sini, gitu. Terus untuk program kerja jangka panjang, keinginan terbesar saya, PB punya pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM ya. Terus ada kegiatan pendidikan anak usia dini PAUD tapi di bidang sosial. Jadi anggota ini kita beri gas untuk untuk memberikan pendidikan gratis ke mereka. Dan kebetulan saya sudah ngomong sama beberapa teman-teman dari Dignas dan kementerian ya, dan ternyata didukung banget tuh, jadi tinggal kita actionnya. Terus tadi ada yang bilang ketua tidak punya modal gitu, tadi DPC mana Pak Ketum, nggak boleh tahu. Ada yang bilang ya Lampung ya. Sebenarnya kita sudah bekerja sama dengan salah satu koperasi punya pemerintah gitu kan, dengan menggandeng beberapa koperasi yang disediakan oleh pemerintah. Bahkan sekarang ini ada namanya dana hibah, itu khusus pelaku UMKM. Kalau memang PB Lampung bisa programnya bisa diterima kita, ya apa salahnya kita masukkan program hibah pemerintah ini, seperti itu. Terus selanjutnya kita perlu membentuk pola pikir anggota agar tidak ricuh gitu loh Pak Ketum. Nggak ada yang saling menjelekan lagi gitu, jadi saling terbuka. Terus kita juga harus punya studi banding untuk para anggota. Jadi seperti apa ya? Seperti survei SDM ya kalau dibilang. Jadi studi banding ini upaya untuk menyempurnakan dan sekaligus menemukan keunikan dan nilai lebih yang akan bisa membangun organisasi ini sendiri ya gitu. Terus selanjutnya kita harus bisa membangun software sistem kerja, baik untuk kepentingan administrasi organisasi maupun sistem informasi, sehingga program dan informasi PB mampu diakses dengan cepat dan akurat. Terus yang terakhir itu harus ada agenda tambahan. Nah, selain mengadakan program-program itu tadi sebagai pengembangan SDM, ke depannya bagaimana kalau kita agendakan beberapa event massal yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, seperti gerakan masyarakat cinta sepeda atau gerakan masyarakat cinta UMKM dan lain sebagainya. Saya rasa cukup sampai sini dulu, soalnya ya lagi kurang enak badan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi ya, masukannya, saran dan pandangannya sangat luar biasa sekali. Jadi nanti tinggal kita sinergikan saja, termasuk acara program mengajar yang tadi Bu Dewi sampaikan. Jadi itu nanti terconnecting ke DPC ya.
Jadi DPC nanti divisi sosialnya pun akan menjalankan. Jadi antara DPC dengan DPP ini kan sinergi nih, ya, terconnecting. Jadi program DPP itu nanti akan juga dijalankan oleh DPC. Jadi misalkan kayak sekolah kan tentunya yang lebih mengarah itu nanti kan ke ke DPC-nya. Ada satu contoh misalkan kayak pondok pesantrennya Pak Sekre ya, Pak Sekretaris Pak Agus, itu juga mungkin bisa mulai dari situ. Jadi ada satu cita-cita dari Bu Dewi itu, ya, bagaimana mengajarkan kepada anak-anak, kepada adik-adik kita itu untuk mereka itu tumbuh satu jiwa wirausaha. Gitu. Jadi kita datang ke sekolahannya, ya, terus diajarin entrepreneurnya, ya, sehingga apa? Mereka itu bisa menghasilkan, ya. Malah saya sampaikan diskusi saya dengan Bu Dewi ini, ya, kalau bisa malah kalau setelah acara itu dikasih kerjaan, gitu loh. Misalkan satu contoh, ada satu program kita memberikan pembelajaran kepada adik-adik SMK terkait misalkan digital marketing, dan nanti mungkin bisa Bung Amri atau siapa lah, ya. Jadi kita berikan ilmunya di sana, sekalian mereka itu praktek. Apa sih yang mau dijual? Nah, kita siapin jualannya, misalkan rumah itu tadi. Makanya perlu juga nanti divisi properti ini, ya, itu benar-benar harus jalan. Gitu loh. Ini kemaslahatannya itu luar biasa ini. Gitu loh. Nanti UMKM-nya dibantu sama adik-adik kita yang di SMK untuk pemasaran digital marketingnya. Properti kita juga nanti dibantu pemasarannya oleh adik-adik kita yang ada di SMA, di SMK, gitu loh. Jadi ini koneksi. Saya juga kadang berpikir begini, anak-anak SMK itu sebenarnya setar mereka umur segitulah. Mereka itu harus mulai berpikir mandiri. Gitu loh. Nah ini mungkin kita bisa berikan pelatihan ya ke teman-teman ya. Jadi memang harapan saya ya semua nanti termasuk SDM dari DPP juga, ya, dari pengurus DPC juga, kita benar-benar dapat menjalankan apa yang menjadi cita-cita kita. Karena memang kembali seperti apa yang saya sampaikan ke kawan-kawan, bahwa putra bangsa ini semuanya ini harus sejahtera. Makanya kita kelola putra bangsa ini seperti mengelola perusahaan. Jadi harus ada target, harus ada profit. Meskipun di awal ini kita mungkin tidak dibayar dulu, gitu loh. Orientasinya kita ke situ. Makanya sudah saya kerucutkan ada kurang lebih sekitar 7 bidang usaha yang dapat kita lakukan. Ya, ada yang UMKM, ada properti, ada migas. Ada migas juga, ini kita sudah mulai selling saya, sudah mulai nemui A, nemui B, nemui C, itu kita sudah berjalan, termasuk hukum, ya kan, hukum ini juga koneksinya mungkin dari teman-teman yang di lawyer itu sudah mumpuni, nah tinggal bagaimana kita mensinergikan semua ini, kita hidup pengurus akur semua, ya kan, tidak ada saling curiga, tidak ada saling ini ada apa seperti itu nggak usah lagi. Jadi kita lebih berpikir sinergi yang positif. Makanya sampai yang saya sampaikan, ketika kita berpikir positif, ya, maka akan menghasilkan satu energi yang positif, gitu loh. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir negatif, maka yang akan datang itu adalah energi negatif kepada diri kita, gitu loh. Nah, jadi ayo sama-sama, ya, hasil dari pembicaraan kita malam ini, ya, walaupun kita santai, tapi ini satu titik tolak, ya, satu awal yang bagus. Karena apa? Karena kita sudah lama tidak kumpul-kumpul seperti ini. Makanya saya adakan acara ini. Ini termasuk acara mendadak, walaupun yang hadir cuma segini. Ini leader semua, komandan semua. Belum kalau seandainya ini kita floorkan, ya kan? Ini kan semi privat acara ini. Ya kan, saya tidak mau semua tampil hadir juga, saya belum tidak kepikir ke situ. Jadi memang orang-orang yang memang sudah saya pilih, ketika saya ajak untuk rapat malam ini, berkoordinasi malam ini supaya menghasilkan
satu kesepakatan, satu sinergi untuk ke depan. Jadi itu tujuan saya untuk mengumpulkan teman-teman malam ini. Setelah selesai acara malam ini, minggu ini saya keluarkan SK, segera kemudian saya akan koordinasi untuk melakukan rapat kerja. Nah, makanya kemarin Pak Ketua Bogor, beliau langsung kontak saya, mungkin Pak Ahmad ada ya di situ ya, langsung telepon saya, mohon izin Pak Ketum, saya tanggal 29 tanggal 25 kalau nggak salah, itu saya mau mengadakan rakerda di Puncak. Nah, ini berani gitu loh. Jadi satu ada gebrakan. Nah, saya secara nasional pun harus berani begitu. Gitu loh. Makanya saya sampaikan ke kawan-kawan nanti yang terlibat di dalam kepengurusan ini Putra Bangsa bukan organisasi main-main, bukan. Gitu loh. Bukan organisasi kaleng-kaleng juga, bukan. Ya kan? Kita orang-orang pilihan semua kok. Ya kan? Kalau kita nggak dipilih nggak mungkin kita berkumpul malam ini. Jadi saya kira itu, selanjutnya mungkin ada pandangan, saya kira waktunya sudah cukup lama kita diskusi malam ini, mungkin di penghujung ada yang disampaikan, saya persilahkan. Silakan Pak Ahmad, mungkin ada yang perlu disampaikan. Yang lain Bu Dina, mungkin Bu Dina yang belum ini. Ya silakan, mungkin ada yang disampaikan Bu Dina. Halo ya, Bu Dina silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin terkait properti, mungkin sedikit laporan atau apa kegiatannya, ya kan? Kalau dari kedengeran nggak Pak Ketum? Ya, kedengeran, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari Direktorat Properti sejauh ini memang belum terbentuk secara resmi ya Pak Ketum, tapi kita sudah mulai mengadakan kegiatan promosi-promosi, terus sejauh ini sudah ada MOU dengan Salakview, terus Pak Susilo juga sudah ada MOU dengan Rumah Kemang ya Pak ya. Terus insya Allah besok itu diharapkan hadir di Cibinong New City. Itu kita jadi tidak MOU secara PB dengan Cibinong New City, tapi kita semua berada di mitra, jadi sejajar. Tapi itu kebijakan terserah dikembalikan kepada Pak Ketum. Makanya besok diharapkan untuk hadir, semua diharapkan untuk hadir karena semakin banyak, semakin bagus. Pak Mehmet hari ini nggak ikutan Zoom meeting ya? Nah, nggak ikut dia, harusnya ikut, itu sayang sebenarnya. Nah, terus lanjut. Karena itu prospeknya bagus banget dan bonus-bonusnya itu juga luar biasa. Karena itu nanti akan transparan sekali, Pak Ketum. Jadi kita be a part dari Cibinong New City. Kalau saat ini mungkin kita mikirnya kayaknya nggak mungkin ya 125 hektar di Cibinong. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu nanti akhirnya 10 tahun ke depan itu akan menjadi seperti Sentul City. Kita cuma gigit jari gitu loh Pak Ketum. Ya, sebaiknya besok kalau memang yang berminat di properti diharapkan di CCM itu ada ruko-ruko jam sesudah zuhur. Nanti akan dijelaskan semuanya di sana. Itu aja Pak Ketum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Waka, Bu Dina. Ya, alhamdulillah. Makanya begini, sekarang untuk teman-teman yang mungkin giatnya di properti, yang perlu digarisbawahi itu adalah tim marketingnya, tim pemasarannya ya. Jadi jangan sampai MOU-nya banyak, tapi pemasarannya nggak jalan. Nah, itu harus dipikirkan itu, gitu loh. Kalau untuk MOU itu, alhamdulillah sih, kita MOU dengan perumahan bisa 10, bisa 20. Makanya yang penting adalah tim marketingnya yang perlu diperkuat ya. Nah, oke, saya kira itu. Mungkin yang lain di penghujung acara. Mungkin Bung Julfa ada yang disampaikan, Bung Risma, Bung Amri, atau sama Mama Frili ya.
atau Pak Juminto lagi, mungkin ada yang perlu disampaikan. Pak Ahmad, silahkan. Detik-detik terakhir. Bung ini siapa? Bung Redmi ini Pangandaran loh ini ya. Mungkin ada yang disampaikan Bung, silahkan Bung. Oh, silakan Bung, di speakernya di ini, di apa namanya? Nah, silakan. Mungkin ada yang disampaikan. Ya, mungkin dari saya, ya mungkin pertama-tama ya salam kenal aja dulu gitu. Siap, siap. Ya, salam buat semuanya keluarga besar PB di seluruh Nusantara. Kebetulan sekarang ketua lagi ada lagi di Jogja ya. Suaranya terputus. Suaranya tidak terdengar. Putus. Putus ya. Putus. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi. Bapaknya Arka ini siapanya? Halo? Oke. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan? Oke, cukup ya. Bung Julfa? Ada, ya boleh, silakan. Speakernya Bung Julfa. Speaker. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi buru-buru tadi lagi di luar. Jadi untuk Ketua DPC PB seluruh Indonesia, yang pertama pesan dari Direktur KK minta kerjasamanya perihal keanggotaan. Jadi misalkan ada anggota yang ingin masuk PB, diharapkan untuk KTP-nya kirim ke kita, karena untuk merapikan administrasi keanggotaan. Karena banyak anggota juga yang japri menanyakan perihal nomor keanggotaan, padahal beliau belum mengirimkan KTP ke kita. Itu satu kendala dari Direktur KK. Yang kedua, mohon dikoreksi juga untuk perbaikan ke depannya. Jadi misalkan dari KK ada kekurangan, tolong berikan masukan ke kita gitu. Japri atau ke lewat Pak Ketum nggak masalah. Jadi jangan lewat ke orang lain gitu. Jangan sampai saya pribadi dengar, maksudnya yang nomor TP itu yang terbaiknya. Yang ketiga, saya mohon tetap kita solid, kompak, karena saya pribadi dan Bung Sandy dan Ibu Titik tidak bisa kerja sendiri membesarkan PB ini tanpa dukungan dan support dari teman-teman yang di DPC. Dan yang terakhir, untuk PB dan untuk kita semua, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan terlindungi, dan mudah-mudahan kita tetap kompak dan solid lah. Amin. Ya. Oke, cukup Bung Julfa. Cukup. Itu ada Ketua Pangandaran. Silakan Pangandaran terakhir. Praktiknya gimana? Lagi di Jogja ini ya. Mohon maaf baru bisa ini jadi nggak nyimak. Nggak apa-apa, ngomong apa aja Bung Diki. Halo Bung Diki, harapan-harapannya di Putra Bangsa ini apa nih? Ini di pengunjung acara, silakan Pangandaran kebagian. Waduh, baru masuk udah ini. Posisi di Jogja ya?
Jogja, di Jogja. Betul. Lagi di Jogja. Ya silakan Bung, apa pandangannya, harapannya, pinginnya seperti apa di Putra Bangsa? Silakan. Ya, harapan kami di Putra Bangsa ini dari DPC Pangandaran sangat berharap dengan adanya Putra Bangsa ini bisa membawa kemajuan dan banyak manfaat buat orang banyak. Amin, dari UMKM, segi bisnis lain-lainnya juga, gitu Pak Ketum. Ya, ada lagi? Dua sekjen mungkin Pak Ketum. Sudah keluar dia. Ini saya tumben Bung Diki nih nampaknya semakin hari semakin tampan beliau ini. Lesu, lelah. Oke, baiklah rekan-rekan, di akhir acara ini saya selaku Ketua Umum mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan Putra Bangsa yang sudah mau hadir meluangkan waktu untuk ini. Insya Allah pendapat dan pandangan saudara-saudara semua menjadi masukan yang bagus untuk menggerakkan Putra Bangsa ke depan. Amin. Baiklah, di akhir acara ini apabila ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan atau hal sesuatu yang mungkin kurang pas, saya minta mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putra Bangsa ya. Salam Putra Bangsa. Salam Putra Bangsa. Ya. Salam Putra Bangsa. Lagi dong. Ngantuk. Oke. Ya, Bung Diki sekali lagi. Salam Putra Bangsa. Baik, terima kasih ya. Saya pamit duluan. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ustadz Jumianto. Salam kenal Mas Diki. Mas apa? Mas apa? Oh, kakak. Mas Ulfa. Ya. Nah. Mas Mito. Ya. Pengandaran lagi di mana nih? Jogja ya? Lagi di Jogja. Saya izin live dulu ya. Assalamualaikum. Batiknya laku Pak Diki. Oleh-oleh dong. Mau mikir dulu ya, mau ke tetangga lagi tahlilan, nengokin benar. Ya, siap, Pak Ustaz. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit dulu ya, Ketua, Wakil Ketua. Izin. Ngantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.